Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, umat-umat ketebusan Tuhan, jemaat Tuhan. Sebelum kita lebih jauh melakukan setiap aktivitas kita sepanjang hari ini, saya ingin memberikan renungan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Saya berikan tema renungan kita, sikap hidup orang percaya. Demikian firman Tuhan. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-aung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, umat-umat ketebusan Tuhan dimanapun saat ini berada. Bagaimana kita memiliki sikap hidup kita sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, sikap hidup kita. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita kepada sesama kita di dalam menempatkan segala sesuatu dengan baik. Bagaimana kita menempatkan diri kita dengan baik. Firman Tuhan katakan demikian. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yang pertama, sikap kita sebagai orang percaya kepada sesama kita. Firman Tuhan katakan, rendahkanlah dirimu, rendahkan hatimu. Tuhan sangat menentang orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Ada banyak orang yang kita perhatikan di dunia ini, karena mungkin dia lebih dari orang lain dalam hal materi, lebih daripada orang lain dalam status sosialnya, dalam sisi pendidikan atau jabatan. Maka dia mungkin orang yang terpandang. Sehingga melalui hal-hal yang dimilikinya, dia menyombongkan diri dari orang lain. Dia merendahkan orang lain. Padahal di hadapan Tuhan kita semua sama. Mungkin Tuhan beri kesempatan. Mungkin Tuhan beri karunia yang berbeda-beda. Kita dikaruniai berkat-berkat yang berbeda-beda. Tapi bukan berarti dengan hal-hal yang Tuhan percayakan kita mungkin lebih daripada orang lain. Sehingga kita menjadi orang-orang yang tinggi hati. Orang-orang yang merendahkan orang lain. Tetapi firman Tuhan katakan demikian, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Karena Tuhan mengasihani orang yang rendah hati. Tapi Tuhan menentang orang yang congkak. Mari kita menjadi orang-orang yang rendah hati. Kita menghargai siapapun. Jangan sampai kita beda-bedakan orang, bahkan kita rendahkan orang karena status sosialnya, karena keberadaan hidupnya. Jangan beda-bedakan orang karena melihat dari harta benda sehingga kita rendahkan.
Tapi kita adalah umat-umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kita adalah umat ciptaan Tuhan. Biarlah kita belajar dari Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia dari sorga meninggalkan kemuliaannya. Dia merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia. Dia mau melayani. Dia mau menebus dosa manusia. Dia lakukan itu karena Tuhan kita, Yesus adalah rendah hati. Mari kita belajar kepada Yesus bahwa dia adalah rendah hati. Yang kedua, firman Tuhan katakan, bagaimana sikap kita sebagai orang percaya dalam setiap keseharian kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Mari kita rendahkan diri kita. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita. Kalau mungkin kita memiliki suatu kemampuan. Tapi kita harus memahami bahwa segala sesuatu hal yang ada dalam hidup kita adalah anugerah Tuhan. Adalah kemurahan Tuhan. Mungkin kita memiliki kekuatan, kemampuan lebih daripada yang lain. Tapi bukan berarti apa yang kita miliki, yang kita punya adalah karena kita. Tapi semua oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya tidak ada hal yang perlu kita banggakan di hadapan Tuhan. Tidak ada yang perlu kita sombongkan. Baik kepada sesama, apalagi kepada Tuhan. Karena hidup kita, apapun dalam hidup kita adalah semua dalam kuasa dan kendali Tuhan. Bahkan hidup kita adalah oleh karena kemurahan Tuhan. Itu sebabnya dikatakan, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Tuhan akan meninggikan orang yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan akan merendahkan orang-orang yang meninggikan dirinya dan congkak, dan orang-orang yang mengandalkan kekuatannya. Dan yang ketiga dikatakan di sana, kalau kita benar-benar menjadi orang-orang yang senantiasa merendahkan diri kita tak bawa tangan Tuhan yang kuat, maka segala sesuatu hal dalam hidup kita akan kita selalu serahkan. Setiap pergumulan, setiap kekhawatiran kita, masalah kita akan kita serahkan kepada Tuhan. Karena kita menyadari bahwa kita tidak akan sanggup menyelesaikan, mengatasi semua perkara yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Allah katakan, kalau kita menjadi orang-orang yang merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, maka kita akan senantiasa menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya. Firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jadi kalau kita tidak mengandalkan kekuatan kita, kita mau menyadari bahwa hidup kita adalah karena kemurahan Tuhan, maka mari kita serahkan segala perkara, segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kita. Yang ketiga, bagaimana sikap kita kepada iblis. Firman Allah katakan di sana, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanlah si iblis. Berjalan keliling sama seperti singa yang mengaung-aung dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Lawanlah iblis. Kita tahu bahwa iblis seperti singa yang mengaung-aung mencari mangsanya. Tapi bagaimana kita menghadapi iblis? Firman Tuhan katakan, lawanlah dia. Karena Tuhan memberikan kuasa. Karena iblis sudah ditaklukkan dengan kuasa darah anak domba Allah, dengan kuasa Roh Kudus, dengan iman kita kepada Yesus Tuhan. Lawanlah iblis, maka iblis akan lari dari kita. Sebabnya firman Tuhan katakan, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Tuhan memberikan kekuatan, meneguhkan, mengokohkan, sehingga kita menjadi umat-umat Tuhan yang menang, menaklukkan kesombongan. Kita akan menjadi anak Tuhan yang menang di dalam hidup kita.
menaklukkan kekuatan kita untuk bersandar dan merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat. Dan kita akan menang, menaklukkan ketakutan kita, sehingga kita lawan iblis karena kekuatan pertolongan Tuhan. Karena firman Allah kata, karena ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Kuasa yang daripada Tuhan akan mengalir, menolong dan memberkati kita. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan, supaya kami memiliki sikap hidup yang benar sesuai dengan kehendak-Mu, supaya kami merendahkan diri kami kepada sesama kami, supaya kami tidak pernah menyombongkan diri, karena kami tahu apapun yang ada dalam hidup kami adalah karena anugerah Tuhan. Dan supaya kami senantiasa merendahkan diri kami di bawah tangan Tuhan yang kuat, karena apapun dalam hidup kami tidak mampu mengatasi, karena Tuhanlah yang berkuasa. Biarlah kami senantiasa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan hidup kami. Kami takluk di dalam Tuhan, sehingga apapun kami senantiasa datang menghampiri dan merendahkan hidup kami, karena kami percaya tangan-Mu yang kuat itu akan menopang dan mengangkat kami Tuhan. Dan biarlah kami menaklukkan iblis, kami lawan iblis, karena kami percaya kuasa Tuhan menolong dan memampukan kami. Terima kasih Bapa di surga, hamba berdoa, tumpahkan tangan-Mu yang penuh kuasa bagi seluruh anak-anak Tuhan yang menerima firman Tuhan saat ini. Kiranya berkat kekuatan, berkat keselamatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan memelihara, memberkati, berkat-berkat Allah yang ajaib menjadi bagian umat-umat ketebusan-Mu, dan apapun yang dikerjakan sepanjang hari ini berhasil, karena Tuhan menjadikannya berhasil. Pujian, hormat, kuasa dan kemuliaan bagi Tuhan kami kembalikan. Dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, tetap semangat.